Harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Makna harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. 1. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Terciptanya paduan keselarasan, saling menghormati, menyayangi, serta menyucikan dan menyeraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya. Kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragam suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Kekayaan bangsa Indonesia juga nampak dari keanekaragaman budaya daerahnya yang memiliki ciri khas masing-masing berupa alat musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat, lagu-lagu daerah, kerajinan tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, makanan tradisional, dan lain-lain yang terasa harmoni jika diselenggarakan festival budaya daerah. 2. Harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Begitu juga dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia beraneka ragam sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya, sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda. Keadaan masyarakat yang mengalami kemiskinan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, merupakan akibat berkurangnya pendapatan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat hidup layak. 3. Harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Kesederajatan kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat itulah yang sekarang ini dikenal dengan kesetaraan gender. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. B. Permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dapat muncul dari keadaan masyarakat yang kurang ideal. Penyebab masalah sosial dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis faktor penyebab, antara lain: 1. Faktor ekonomi, 2. Faktor budaya, 3. Faktor biologis, 4. Faktor psikologi. Unsur-unsur ini merupakan dari sistem sosial budaya yang terdiri atas hal-hal sebagai berikut. 1. Sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan. Agama merupakan seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan lingkungannya berdasarkan kitab suci. Keyakinan terhadap agama masing-masing harus tetap kuat dan diwujudkan dalam bentuk menjalankan ibadah. Peristiwa-peristiwa sakral yang tata caranya berlandaskan ajaran agama atau upacara keagamaan, seperti peristiwa kematian, kelahiran anak, pernikahan, khitanan, dan lain-lain. 2. Sistem masyarakat dan organisasi masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup, di mana sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Secara umum, masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu tempat atau wilayah. Apalagi dijamin dan dilindungi oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28 dan pasal 28E ayat 3. Maka dalam pelaksanaannya setiap ormas harus berlandasan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan umumnya diperoleh melalui beberapa cara, yaitu formal, informal, dan non-formal. Secara formal, yaitu pengetahuan manusia diperoleh melalui lembaga-lembaga formal, contohnya sekolah. Secara informal, pengetahuan yang diperoleh melalui lingkup semi formal, misalnya lembaga-lembaga kursus. Dan non-formal, pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman hidup sendiri. 4. Bahasa. Di samping fungsinya sebagai alat komunikasi,
yakni bidang sosial, ekonomi, politik, kedokteran, perdagangan, teknologi, sains, komunikasi, transportasi, dan sebagainya. Bahasa dipergunakan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan segala pelambangan kebudayaan antar anggota masyarakat. Bahasa dan budaya memiliki keterkaitan yang saling memengaruhi, serta boleh dikatakan bahwa masing-masing entitas yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa peranan yang lain. Bahasa dalam masyarakat mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan perkembangan peradaban manusia, sesuai dengan pemahaman kelompok masyarakat pengguna bahasa. 5. Sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian merupakan cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dan pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan bagi. Contohnya menangkap ikan dan bercocok tanam di ladang. 6. Sistem teknologi dan peralatan. Sistem peralatan hidup manusia merupakan unsur kebudayaan yang paling cepat berubah. Kemajuan teknologi dapat memengaruhi unsur religi, kesenian, bahasa, dan sebagainya. Kemajuan teknologi berasal dari pengembangan unsur sistem pengetahuan yang terdiri atas A. Alat-alat produktif, B. Alat-alat distribusi, transportasi, dan komunikasi, C. Wadah atau tempat-tempat untuk menaruh barang kebutuhan, D. Makanan dan minuman, E. Pakaian dan perhiasan, F. Tempat berlindung dan perumahan, G. Senjata. Salah satu pokok dalam sistem teknologi dan peralatan ini adalah masih banyaknya barang-barang peralatan dan teknologi yang harus diimpor dari luar negeri. 7. Kesenian. Seni merupakan ekspresi jiwa, ide, emosi, dan perasaan manusia. Seni terwujud melalui keterampilan atau data kreativitas manusia dalam bentuk karya-karya yang bersifat indah dan simbolis. Seni dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. A. Seni rupa, seni yang meliputi seni lukis, seni patung, dan seni ukir. B. Seni sastra yang meliputi puisi dan prosa. C. Seni pertunjukan yang meliputi seni tari, seni drama atau teater, dan seni musik. Fungsi seni secara umum. A. Sebagai hiburan bagi masyarakat. B. Untuk menentukan norma perilaku yang teratur. C. Menambah solidaritas masyarakat. D. Sebagai simbol komunikasi budaya dengan masyarakat lain. C. Upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. 1. Upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya. Upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya. Bagi generasi muda, perlu dikembangkan minat dan semangat kewirausahaan yang berdaya saing, unggul, dan mandiri, melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif, terutama bahaya penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang, dan zat aktif lainnya, melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkotika. 2. Upaya penyelesaian permasalahan ekonomi. Upaya dalam menyelesaikan masalah ekonomi diantaranya perlu dikembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pada pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang merugikan masyarakat, dengan menghilangkan seluruh hambatan mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, pelayanan publik,
subsidi dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang. Pemberdayaan pengusaha kecil menengah dan koperasi dilakukan dengan tujuan agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas. 3. Upaya penyelesaian permasalahan gender. Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan dapat dilihat dari masih rendahnya peluang yang dimiliki oleh perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja. Kebijakan pembangunan yang dilakukan diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik, meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan, serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan, menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi setiap individu dari berbagai program untuk meningkatkan hidup perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi advokasi. B. Peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. C. Pengembangan sempurnakan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang penanganan daerah. C. Pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di daerah. D. Penyusunan sistem pencatatan dan laporan. E. Pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota sebagai sarana perlindungan perempuan selama. D. Peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan pornografi. C. Cara meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan. A. Melalui pendidikan. B. Terciptanya kemitraan yang baik antara laki-laki dan perempuan. C. Berupaya memberdayakan diri dengan meningkatkan rasa percaya diri. D. Memahami tujuan hidup dan dapat membuka diri untuk bermusyawarah. E. Pelaksanaan pelatihan atau pendidikan analisis gender. F. Mengupayakan keterlibatan kaum perempuan dalam setiap proses dan pengambilan keputusan. Sekian, terima kasih karena sudah membaca. Kata-kata motivasi untuk hari ini. Pohon yang sudah tumbang tidak memikirkan cara untuk balas dendam, tapi cara untuk tumbuh.